Apa kabar kalian minggu ini? Apakah semuanya sehat? Senang sekali hari ini kita bisa beribadah bersama-sama di rumah masing-masing. Sebelum kita mulai, ayo katakan selamat hari Minggu pada semua orang yang ada di rumah kalian. Bagaimana dengan pujian penyembahan tadi? Pasti kalian menyanyi dan menari bersama kakak-kakak INZ kan? Nah, sebelum kita mulai firman Tuhan, mari main bersama Miss Mala ya. Apa kalian siap? Ayo semua berdiri. Jadi gamenya adalah membawa barang yang akan Miss sebutkan. Contohnya, Miss katakan bawakan Alkitab. Ketika Miss bilang mulai, kalian harus segera mencari barang yang Miss sebut ya. Ingat, ada waktunya. Yang terlambat bisa mencoba berikutnya. Siap? Baik, yang pertama adalah bawakan buku. Ingat, bawakan buku ya. 1, 2, 3, mulai. Ayo segera, hanya 30 detik saja. Sudah dapat bukunya? Masih ada waktu ya untuk mencari. Ayo semangat mencarinya. Oke, Miss bantu, udah mau selesai ya. Miss bantu hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Wah, waktunya habis. Kalian berhasil. Good job semua. Nah, yang selanjutnya adalah bawakan pensil. Ingat, bawakan pensil. Mulai ya. 1, 2, 3. Ayo semua, ingat-ingat di mana kalian menyimpan pensil. Hanya 30 detik saja ya. Dan ini sudah mau detik ke 10. Ayo coba tanya mama di mana taruh pensilnya. Ya, sebentar lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Hore, kalian berhasil lagi. Dan untuk yang ketiga, yang terakhir, Miss percepat ya, hanya 10 detik saja. Siap ya? Bawakan mama atau papa. Ingat, bawakan mama atau papa mulai dari sekarang. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Yeay! Hore! Kalian sudah melakukan semua tantangan dengan baik. Seperti semua barang-barang tersebut ada di rumah, demikianlah Tuhan menyediakan semua yang kita perlukan. Jangan khawatir, minggu depan kita akan bermain lagi ya. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu pada kami dan keluarga kami. Terima kasih sudah menjaga dan memelihara hidup kami. Kami baik-baik saja karena anugerah-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman. Berkati kami dengan roh yang tenang, sehingga kami bisa belajar dan mengerti semua pengajaran yang dibagikan. Berkati guru-guru kami, keluarga kami, teman-teman kami, dan gereja kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan semua katakan amin. Halo semua, berjumpa kembali dengan Miss Nana. Masih ingat nggak sama Miss Nana? Hari ini kita masih belajar tentang seri Possible, yang artinya semua mungkin, semua bisa bagi Tuhan. Ada yang masih ingat ayat hafalan kita di Lukas 1 ayat 37? Mari ucapkan bersama-sama Miss Nana. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ulang sekali lagi bersama-sama ya, Miss hitung. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Good job semuanya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Jangan lupa minta sama mama dan papa untuk membacakannya buat kalian di rumah ya.
Minggu lalu kita belajar bagaimana Tuhan memanggil Musa atau Moses untuk membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Seperti yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Masih ingat siapa yang menjajah bangsa Israel waktu itu? Benar, Mesir dan Firaun. Tapi jangan khawatir, sekarang bangsa Israel sudah bebas. Untuk sampai ke tanah perjanjian, bangsa Israel harus melewati yang namanya padang gurun. Apa sih padang gurun? Lihat, tidak ada pohon, tidak ada rumah, tidak ada sekolah, tidak ada toko mainan, hanya pasir. Mereka lalu berkemah di tempat yang bernama Rafidim. Apa yang mereka lakukan di Rafidim? Mereka beristirahat karena mereka lelah. Tapi lihat, tidak ada air. Semua orang mulai haus. Mereka ingin minum dan mandi. Mereka mencari tapi tetap tidak mendapatkan air. Hanya ada pasir. Lalu bangsa Israel mulai mengomel, mulai menggerutu, mulai marah-marah kepada Musa. Musa, lihat, tidak ada air di sini. Kami bisa mati. Beri kami air. Apakah ada yang pernah melakukan hal yang seperti ini di rumah? Marah kepada mama atau kepada papa karena menginginkan sesuatu. Apa sih yang harus kita lakukan jika kita membutuhkan sesuatu? Mari lihat apa yang dilakukan Musa. Benar, lihat Musa berdoa. Musa tahu bahwa hanya Tuhan yang dapat diandalkan dalam masa sulit. Musa berdoa, Tuhan, umat-Mu haus dan kami membutuhkan air. Kami sudah berkeliling dan kami tidak menemukan air. Bantu kami Tuhan, berikan kami air. Karena aku tahu Engkau sanggup menyediakan yang kami perlukan. Lalu berbicara Tuhan kepada Musa. Kata Tuhan, Musa, pukullah batu itu. Sebenarnya Musa bisa saja menjawab Tuhan, kan aku minta air, kok disuruh memukul batu? Batu itu kan keras, apa bisa dipecahkan? Kalaupun pecah, airnya mana? Tetapi Musa tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu mengirim 10 tula, Tuhan mampu memberi Israel menyeberangi laut. Tuhan juga mampu menyediakan air yang mereka perlukan. Lalu Musa memanggil bangsa Israel. Dia melakukan persis seperti yang Tuhan perintahkan. Memukul batu dan lihat, air mengalir dari batu itu. Sungguh-sungguh air keluar dari batu. Israel bersuka cita dan sekali lagi Allah menunjukkan Dia sanggup melakukan hal yang tidak mungkin. Bukan cuma air, Allah menyediakan kita mana atau roti untuk dimakan. Juga tiang awan dan tiang api untuk menjaga bangsa Israel selama di padang gurun. Wow, Allah kita sungguh luar biasa. Beri tepuk tangan dan kemuliaan buat Tuhan. Jadi, jangan takut untuk meminta hal yang kalian perlukan kepada Tuhan. Selama itu untuk kebaikanmu, Dia pasti menyediakan. Nah, sekarang Miss akan memberi 3 pertanyaan. Jika kalian mendengarkan dengan seksama, pasti kalian bisa menjawabnya. Nah, pertanyaan yang pertama, di mana bangsa Israel berkemah? Ayo, di mana? Di mana? Rafidim. Betul. Kalau begitu, Miss kasih pertanyaan yang kedua. Apa yang Tuhan suruh Musa lakukan? Ayo, apa? Apa yang Musa lakukan? Betul, Musa memukul batu dan air keluar dari batu. Pertanyaan yang ketiga. Siapa yang menyediakan air bagi bangsa Israel? Siapa? Tuhan. Good job semuanya. Sudah bisa menjawab pertanyaan. Nah, sebelum kita menutup firman hari ini, apakah ada yang ingin kalian doakan? Kalian bisa mendoakan mama dan papa, kakek dan nenek,
saudara dan teman kalian, atau kalian bisa mendoakan apa yang kalian perlukan. Coba sebutkan apa yang kalian inginkan dan akan kita doakan. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati anak-anak kami dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka butuhkan saat ini, kami bersepakat dengan pengharapan mereka bahwa Allah mampu menjawab doa. Ketika kami meminta, kami sudah menerimanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Setelah ini akan ada video aktivitas yang bisa kalian lakukan bersama mama dan papa di rumah. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday! Hi, and welcome to our craft instructional video for our lesson, God's Provision. For this craft, we will need some crepe paper, this bamboo straw or any straw that's color brown, and this tiny water bottle. We'll also be needing these hair ties or these elastic black bands. Let's begin. So to prep the craft for the kids, let's just stretch out this crepe paper and divide it into 4 so that you end up with 4 sheets. So for this demo, I'm using brown crepe paper, but if you really want the water bottle to look like a rock, you can use gray or black crepe paper. Next, take 4 elastic bands. The complete craft kit must contain 4 pieces of the elastic hair ties, 1 water bottle, 1 straw, and the sheet of crepe paper. To assemble, ask the kids to wrap the small water bottle in the crepe paper and just secure it with the elastic ties that they have. There's no perfect way of doing this. They can just crumple the paper to cover the whole bottle and just tie it with the elastic tie, and that's it. So to reinforce the lesson of when Moses hit the rock, they can take their wooden straw and hit the water bottle, and the teachers can help them open the water bottle so that they can sip from their water. And that's it. You're now done with your craft. Thanks for watching.